Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial terkait analisis morfologi dasar laut dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Jadi seperti kita ketahui bahwa teknologi penginderaan jauh ini atau remote sensing ini termasuk teknologi yang dapat digunakan untuk mendeteksi kenampakan-kenampakan morfologi dasar laut tanpa kita harus menyelam ke laut tersebut. Seperti apa saja penampakan dasar laut? Ini secara umum ya, kita bisa melihat seperti profilnya seperti ini. Kita bisa melihat dangkalan, bisa melihat lubuk laut, kemudian palung laut, gunung laut, dan seterusnya. Karena dalam morfologi laut banyak penampakan yang terjadi di sana. Nah, data yang kita gunakan dalam analisis ini adalah kita menggunakan data batimetri atau sering dikenal dengan peta batimetri. Apa itu batimetri? Jadi peta batimetri ini adalah peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan dengan menggunakan garis kontur kedalaman. Jadi kalau kontur yang di daratan itu nilainya plus ya, tapi kalau ini dia nilainya akan minus. Kenapa? Karena dia berada di dasar laut gitu. Nah, jadi inilah yang eh, disebut sebagai peta batimetri. Nah, lalu sumbernya dari mana? Sebenarnya banyak sumber data batimetri ya. Salah satunya adalah ya untuk cepatnya kita bisa peroleh dari sebuah web yang menyediakan data batimetri seluruh dunia. Nah, ini adalah webnya, Gepco ya, Gepco. Jadi kita akan mengambil data ini dari Gepco. Baik, untuk cepatnya kita copy ya, ini kita copy, kemudian ini kita taruh di web browser kita. Di sini, dan kita enter. Nah, nanti dia akan masuk ke Gepco-nya seperti ini. Nah, tampilan awal Gepco itu seperti ini ya. Ini kita bisa memilih versi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Mungkin secara umum saya milih yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk memperoleh data batimetri dari website ini website ini berasal dari United, cukup ini ya, banyak kerjasamanya. Kita coba cari bagaimana download data dari batimetri. Yang pertama adalah klik data in product. Nah, dari situ di sini ada grid batimetri data ya. Klik di sini, klik. Oke. Nah, kemudian dia menuju ke sini ya. Ke sini. Nah, kita ini ada break dua ya. Ada yang download global coverage grid, artinya seluruhnya, atau download data for user defined area, artinya yang kita pilih gitu. Nah, karena kita memerlukannya hanya sebagian area, maka kita download dengan menggunakan yang di bawah ya, yang kedua. Download data for user defined area. Klik ini. Nah, kemudian keluar seperti ini ya. Klik lagi. Oke, nanti kita akan mengambil salah satu area ya, misalnya saya mengambil wilayah Indonesia gitu kan. Oke, ini saya lagi loading. Jadi di sini untuk ini ya, mengambil areanya tinggal pada keyboard itu klik CTRL ya atau Control. Nah, kemudian di drag. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya memerlukan daerah di Indonesia ya, salah satu di Indonesia. Saya ngambil wilayah sini misalnya. Dia punya morfologi yang sepertinya punya laut dalam yang cukup bagus di sini. Nah, caranya adalah pada keyboard kita klik Ctrl ya, kemudian tinggal digeser ke sini, di drag seperti itu, di drag segini misalnya. Nah, seperti itu. Di sini muncul bahwa batasnya adalah batas atas itu sekian, bawah sekian, kiri sekian, kanan sekian. Nah, langkah kedua setelah ini sudah terpilih ya, kita akan download satu area ini. Kita pilih yang geotiffnya yang ini, klik centang geotiff. Kemudian setelah ini sudah tercentang, di sini ada terpilih ya, di sini lintangnya berapa, kemudian gridnya ini, formatnya adalah geotiff nantinya. Nah, ini ukurannya adalah 23 MB.
Nah, setelah itu pilih add to basket ya. Keranjang, masukkan ke keranjang. Nah, di situ kita lihat klik view-nya. Dari sini tinggal download. Download. Jadi dia bentuknya adalah zip ya. Zip atau RAR. Bisa seperti itu. Ini cara pertama. Nah, untuk cara kedua kita akan menggunakan area yang sudah diketahui batasnya. Ini sudah download ya. Nah, yang kedua kita akan, sudah proses downloadnya. Coba saya jeda dulu ya. Nah, langkah kedua atau cara kedua, kita akan menggunakan model sudah diketahui nih, batas atasnya berapa, bawahnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa. Nah, ini tinggal kita klik clear. Nah, misalnya saya sudah punya data ini. Nah, ini kan batas atas ya, bisa saya copy di sini. Batas atasnya misalnya di sini. Saya input di sini ya, batas atas, saya copy di sini. Kemudian batas bawah, saya copy lagi, batas bawah, terus saya taruh sini. Kemudian batas kiri ya, atau kanan dulu nggak apa-apa. Kanan ya, kanan. Kita coba taruh di kanan di sini, kanan. Kemudian batas kiri. Batas kiri kita taruh di sebelah kiri. Nah, setelah itu kita udah bisa melihat posisinya itu di sini. Ini tinggal kalau sudah terpilih seperti ini, kita tinggal pilih ini lagi ya, sama geotipnya kita pilih. Kemudian add to basket lagi, kemudian pilih add ya, tadi sudah add, kemudian biasanya sudah muncul angka 1. Pilih view. Nah, kemudian kita download kembali. Nah, kita download. Nanti mungkin ini saya lanjutkan, prosesnya sama ya, download seperti ini. Kalau ini sudah, tinggal kita kita copy nanti hasilnya. Nanti hasilnya itu kita ekstrak ya, kita ekstrak nanti jadinya seperti ini. Kurang lebih nanti seperti ini ya, kalau sudah diekstrak dia akan jadi seperti ini. Gecko 2020 isinya adalah seperti ini isinya. Ini kita bisa lihat dengan ini. Seperti ini ya. Ada 2 file yang bentuknya GeoTIFF dan 2 file yang bentuknya PDF. Baik, itu untuk langkah pertama dalam melakukan analisis morfologi dasar laut. Kita sudah memperoleh data batimetrinya. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya untuk mengolah data batimetri. Dalam video kedua ini kita akan lakukan pengolahan data dari peta batimetri yang sudah kita download tadi. Dalam hal ini kita akan melihat atau mendeteksi kenampakan dari morfologi dasar laut ya. Silakan dibuka Quantum Disk-nya seperti ini. Kemudian dalam melakukan analisis ini memerlukan plugin, yaitu namanya plugin Terrain Profile atau Profile Tools ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang sudah ada berarti tidak perlu untuk melakukan install plugin. Namun kalau yang belum ada berarti seperti biasa kita perlu melakukan install plugin dengan klik plugin, kemudian manage and install plugin. Nah, kemudian di sini silakan ketik profile ya, profil gitu ya, profil. Nah, ini nama pluginnya adalah Profile Tools. Silahkan diinstal, kalau sudah nanti akan muncul di sini. Oke. Baik, kemudian selanjutnya kita buka data batimetri kita di Quantum Disk. Nah, caranya sangat persis dengan membuka data raster pada umumnya ya, atau kita membuka citra pada umumnya. Nah, caranya klik add data, kemudian pilih raster ya, ini jangan lupa raster. Kemudian kita arahkan ke data yang barusan kita download ya. Ini kan namanya Gecko. Gecko, klik, kemudian
Nah, kita buka yang warnanya lebih cerah, putih ya. Kan ada dua data nih. Pilih yang lebih cerah, kemudian pilih open, kemudian pilih add, oke, kemudian close. Nah, inilah tampilan data awalnya. Oke, jadi kedalaman terendah atau terdalam ya, itu sampai minus 7.491. Nah, ketinggian tertingginya mungkin ada awan dan sebagainya ini, sehingga sampai 20.888 ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menggunakan plugin profile tadi ya dengan klik ini. Kemudian silakan bikin garis ya melintang untuk melihat penampakannya, melintang ke sini atau bebas sebenarnya kira-kira kemana. Mungkin kalau saya gini ya, klik 2 kali, kemudian pilih add layer. Nah, ini sudah terlihat penampakan dari morfologi dasar laut di kawasan ini. Jadi di sini ada lubuk laut, kemudian ada gunung laut, kemudian ada palung ya, ini palungnya mencapai 7.000-an, ini hampir 6.000 sekian ya, hampir 6.900 kedalamannya. Kemudian ini juga ada gunung laut juga dan seterusnya. Jadi inilah profil atau morfologi di kawasan tersebut ya. Kita mungkin bisa memperlebar sedikit. Oke, bisa. Kita coba. Ini kita bisa ganti warnanya di sini ya. Kalau menginginkan warna lain. Misalnya saya pengen ini supaya hijau, silakan bisa ganti ini hijau dan seterusnya ya. Jadi kemudian ini height. Kemudian kita juga bisa melihat slope secara persentase. Ini seperti ini. Secara persentase, kemudian slope secara derajat ya, ini derajat dan seterusnya. Tapi untuk melihat morfologi adalah pilih yang height. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa save data ini ya. Save data ini dengan klik ini, kita pilih mau save-nya bentuk apa. Misalnya PNG ya, saya save dengan PNG, pilih save as. Nah, kemudian di sini misalnya morfologi dasar laut misalnya gitu kan. Kemudian pilih save. Nah, jadi kita bisa lihat di sini hasilnya. Ini hasilnya ya, kita coba buka. Hasilnya adalah nah seperti ini. Kita punya hasil analisis ya, deteksi terhadap morfologi dasar laut di kawasan sekitar Papua tadi ya, sekitar Papua dan sekitarnya. Baik, mungkin itu untuk video tutorial terkait analisis deteksi dasar laut ya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.